besok-besok kalau saya mati, ibu-ibu yang minta foto dari saya itu paling-paling hanya kasih kita foto di Facebook. Tulis RIP dengan emoticon orang menangis itu yang baru dia tulis bilang pernah bersama-sama di Mebung. Tapi yang lanjutkan kita pun kredit motor itu. Betul kok tidak? Jadi tolong setia dan dia kan yang minta foto dari tadi siang dan tidak diurus saya, tidak Mama Maria, tidak. Betul kok tidak? Ini termasuk yang lulus P3K dong ini. Tolong kau bikin baik-baik. Setia sedikit. Setia pergi gereja. Dulu belum lulus P3K berdoa keliling semua gereja yang ada di altar. Supaya lulus. Belum jadi ASN keliling semua gereja. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Seluruh kuat sedikit, seluruh coba lebih kuat, 1, 2, 3, seluruh. Tema kita malam hari ini adalah baca 1, 2, 3. Waktu Dora Milan berakar dan bertumbuh tadi pagi saya dijemput Pak Ketua kelas, saya tanya, Bapak, ini akar apa ini? Jangan sampai akar bahar juga ini. Ini akar apa yang dimaksudkan ini? Nah, saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Kekristenan itu berkelas-kelas. Bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Ada 3 tingkat. Ada berapa tingkat? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Abui? Bahasa roh? Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Tingkat 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Beragama tapi untuk Kristen dia su Kristen lama. Untuk baptis dia pi baptis ulang mungkin 4 atau 5 kali. Tapi beriman belum tentu Bapak, belum tentu. Betul kok? Di altar ada. Dia ada ikut ibadah. Dia faham. Beragama tapi belum tentu beriman. Betul kok? Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Untuk mabuk dia tidak mabuk lagi. Untuk judi justru tidak. Tipu tidak. Pukul istri juga tidak. Tapi dia tidak berbuah. Karena tidak berbuah, dia hanya bicara tentang masalah. Itu sedikit-sedikit dia bilang waktu tahun 1970 pindah pergi gereja sebelah ulang lagi. Waktu tahun 1900 pindah pergi sebelah dia ulang lagi. Waktu tahun 1900 satu waktu dia baru mau bangun orang bilang 1970. Karena hidup hanya untuk masa jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Tuhan cipta kita manusia ini melihat ke depan. Ada leher yang sedikit lentur supaya sesekali lihat di belakang. Tapi bukan tiap hari jalan di belakang begini. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi kasih tau kawan di sebelah, kasih tau dia 1, 2, 3.
Tapi lagu dunia saya dia bisa menyanyi jang baleke. Oke, yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama 1 2 3. Kasih kawan di sebelah 1 2 3. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Jemaat, tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang membung paksa pak mangga kok berbuah? Yang pernah? Dengar, ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin kok tidak? Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya dia pun buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak? Oh, kamu pernah makan? Mau berbuah itu harus mau berbuah tapi tidak melekat kepada Tuhan, saudara berbuah apa? Melekat. Untuk melekat, tadi saya suka tahu tadi siang, mesti menjaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu supaya, karena tempat di mana engkau berdiri itu mau percaya Tuhan. Bukan terang, gelap, gelap, terang. Yang terang, kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Saya mau tanya, terang dan gelap bisa bersatu? Bisa. Tidak kok bisa? Tidak bisa. Saya mau tanya anak muda dulu. Anak muda. Terang atau gelap? Amin. Terang yes. Mantap. Oke. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Ada kok tidak? Dong ada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Rahasia negara apa yang kamu omong mesti di dalam gelap gulita sana? Coba kasih tahu saya. Mau berbuah itu menjaga kekudusan supaya bisa melekat dengan Tuhan. Amin. Jemaat. Anak sekolah minggu saja tahu berbuah bagi Tuhan gampang. Langsung tepuk tangan. Tunggu. Sabar. Yesus pokok. Yesus pasti itu dong yang pakai semprot kok cepat. Berbuah itu proses, bukan mau cepat-cepat kok lari. Jemaat. Anak SD kelas 4 saya tahu kalau di pohon itu, di tanaman itu, bagian tanaman, bagian pohon yang mencari makanan, dia pun nama? Dia pun nama? Akar. Setelah dapat makanan, dia kirim ke
batang. Di daun ada proses apa? Nanti setelah proses fotosintesis itu baru dia kirim di bagian-bagian supaya buah keluar. Pakai proses. Banyak orang Kristen, termasuk ini orang persekutuan doa, tidak mau berproses. Sakit kepala sedikit mudah dalam nama Yesus. Tidak bisa. Proses bukan protes. Nah, sekarang kalau sumber buah itu baru Tuhan dipermuliakan. Saudara menyanyi, tapi kalau tidak berbuah Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara ibadah tiap hari kalau tidak berbuah Tuhan tidak dipermuliakan. Lantas unsur-unsurnya disebutkan dalam pembacaan tadi. Tetapi buah roh ialah satu. Apa? Kasih. Hukum Taurat ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal dua kata, dua kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, K-A. Kas. Ini pupuk kimia semua ini. Kasih itu sabar, tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Yang berpukul dan suami ada. Yang suami pukul istri ada. Tapi rajin persekutuan doa. Bakalai den tetangga, bakalai den ipar. Tapi bersekutu terus. Baru menyanyi, kasih itu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dengar, jemaat. Orang mengasihi Tuhan karena apa? Kenapa? Karena dia tahu dia berasal dari mana. Itu yang saya maksud. Maksudnya orang mengasihi Tuhan kan dia tahu dia datang dari mana. Tidak usah ngomong dia dari Tuhan. Ini orang dong ini. Hei, kita mengasihi Tuhan karena kita tahu kita asal. Tahu diri. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Makanya kita mengasihi, kita asal dari mana. Kita mengasihi sesama. Karena, kenapa saya harus mengasihi Pak Ketua Klasis? Bukan karena dia Ketua Klasis. Tetapi karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Makanya saya harus mengasihi. Amin kok. Nah itu. Sekarang saya ingin menjelaskan dua hal. Kalau mengasihi Tuhan karena kita tahu kita berasal dari mana. Mengasihi sesama karena kita tahu pada dia ada gambar rupa Allah. Lalu kita di mana? Pertanyaan itu menarik. Untuk kita jawab begini. Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri atau orang lain? Kita lebih mengasihi diri. Alkitab bilang, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang. Kalau kita mengasihi diri, apakah kita mau hati terluka? Mau ada kepahitan? Mau sakit hati? Kalau begitu saya mau tanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Ero, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Ero?
Kenapa pendeta Yandi yang rugi? Setiap kali sebut Pak Ero pun nama, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali orang ngomong Pak Ero pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Ero bilang Shalom Pak Pendeta, saya pun hati senang kok tidak? Kalau saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Ero. Amin. Karena kita tidak mau simpan kepahitan di sini. Jemaat, ada orang yang kita tidak suka? Dia ada di sini sekarang. Coba lihat dia. Kenapa banyak lihat saya? Kalau saudara mengasihi orang lain tidak bisa. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, kan kita tidak mau simpan kepahitan di sini. Amin, kok tidak? Banyak orang tidak mengasihi diri. Kok tiap hari mabok? Mau mengasihi diri dan kemabukan. Memang kalau setelah banyak itu daging ayam juga tidak enak. Dia hanya bilang super mie. Ayam saja tolak. Itu mengasihi diri. Kok ke mana? Betul kok tidak? Ya cek kita pun diri, ada mengasihi diri kok tidak? Amin kok? Saya mau tanya, anak-anak, kamu mengasihi diri kok? Kalau kamu mengasihi diri, kamu buat apa? Satu. Yang paling gampang, kalau mengasihi diri buat apa? Coba, satu. Jaga diri dari omong yang jelas. Kejahatan apa? Omong-omong yang jelas. Sabar, masih tanya dong. Kalau kamu mengasihi diri, kamu bikin apa? Apa? Itu jaga diri. Jangan. Oh, di sini ada yang tukang iri. Kalau kamu mengasihi diri, kamu bikin apa? Omong. Apa? Apa? Kenapa? Saya pusing lah. Jemaat. Satu saat orang tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kira-kira yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu apa? Tuhan bilang, tanya lupa diri. Waktu orang tanya, yang paling baik itu apa? Tanya lupa diri. Kalimat itu ingin menunjukkan begini, apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi kalau tanya, apa yang paling baik? Tanya yang kau diri. Mau orang buat apa ke kita? Kalau tidak mau dimaki, jangan maki. Ibu tukang maki kok tidak? Amin kok? Nah itu baru buah ada. Amin toh? Amin kok tidak? Oke. Sekarang kedua, hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Kalau begitu, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Ketua Klasis, saya terlalu hargai Bapak, tapi saya sudah lihat Bapak pun sifat asli begini. Maaf Bapak, maaf. Itu bukan kasih. Itu namanya
Apa? Emosi. Egois. Itu namanya ego. Saya omong di mana-mana. Dengar. Jemaat. Yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih yang tidak terpatahkan adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu mama dong sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Kami suami mama ada sakit melahirkan di dalam kamar, kami ada taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling hanya. Su bilang Yesus lah, dia bayangkan kir-kirin anak pemuka mau ikut siapa, paling hanya. Jemaat, kasih tahu itu anak kecil loh, itu yang penari-penari dong, kasih tahu dong. Waktu kamu baru lahir itu, kamu hanya tahu tidak tahu apa-apa. Kamu sudah ini. Waktu kamu menangis itu, orang tua hanya pikir, kalau bukan lapar, pasti basah. Pasti apa? Ada 3, tapi nanti saya tambah 1. Lapar, baru dia menangis. Basah, baru dia menangis. Yang ketiga, mungkin tak salah, dia menangis. Betul kok tidak? Dan keempat, mungkin dia pun nenek minta tambah nama. Di sini juga ada begitu. Yang anak menangis, dia pun nenek. Ini nenek pun ada. Nah, itu yang tadi beragama tapi tidak beriman, itu yang itu. Yang itu sudah itu. Ya, ini anak dong waktu menangis. Anak-anak. Kamu pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur karena dia pun anak. Betul kok tidak? Jam 3 pagi juga masih ada orang tua gendong-gendong dia pun anak begini toh. Sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ini orang tua dong dipaksa lagi menjadi penyakit. Apa? Penyamun lain. Penyanyi bukan penyamun. Ini aneh. Seringkali orang tua dan dipaksa menjadi makanya ibu-ibu pelagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana pergi gigit dia coy. Tapi sudah, jangan bikin masalah deh mam tua jangan. Jemaat. Kasih tahu itu anak kecil loh. Kamu waktu lahir itu, kamu tidak bisa omong. Betul kok tidak? Atau siapa pun anak yang lahir, dia lahir langsung bilang, yes. Tidak ada. Tidak tahu omong toh? Orang tua ajar dong mbak omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dong su SMP, SMA, su lancar mbak omong. Ada suka mbak omong dari orang tua? Dong lebih suka omong deng. Nah, sekarang saudara lihat, tidak tahu mbak omong. Kita ajar omong, sulancar mbak omong. Lebih suka mbak omong dengan kawan daripada yang kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan itu manusia dorang? Kenapa kas makan dorang? Coba. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin kok? Kasih tidak terpatahkan. Anak kecil itu, kamu itu yang tadi menyanyi cepat-cepat itu. Kamu lahir dari lahir, kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa pun anak yang lahir dari lahir langsung bilang, putar ke kiri. Orang tua itu ajar kamu jalan. Pegang di tangan ini baru bilang, te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi dong su SMP, su SMA,
bisa jalan. Ada suka jalan deh orang tua? Dorang lebih suka jalan deh. Lihat, manusia tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan, bisa jalan, lebih suka jalan dan teman dong. Siapa suruh kas makan itu manusia dorang? Kenapa kas makan dorang? Kenapa tidak suruh dia pun teman yang kas makan? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak Amin kok? Makanya orang tua itu kadang-kadang bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua itu kalau sampai om bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang utang untuk anak-anak. Betul kok tidak? Anak-anak, kamu ada pegang HP? Utang, itu HP utang. Anak-anak, ada yang pergi sekolah bawa motor, pergi gereja bawa motor, utang. Kok orang tua mana yang beli motor cash? Coba kasih tahu saya. Utang. Padahal beli motor baru bukan antar mama pi menyanyi di gereja teh, dia antar calon mama. Sutato itu nona pun nama, baru itu nona nikah dengan orang dari sebelah. Ini anak dong ini. Jemaat, anak-anak, orang tua bilang begini, busuk-busuk juga kamu itu kita puana. Pernah dengar itu? Pernah tanya kembali orang tua yang kenapa bilang kami busuk? Itu kasih yang tidak pernah dibatasi. Amin kok. Jadi kalau di persekutuan dong, dia suka marah-marah di gereja, kok omong sedikit marah-marah, banting itu ini kursi dong, kok dia mau keluar, kok bikin gereja sendiri dia. Itu yang kasih ada. Kasih itu tidak terpatahkan. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak pernah akan berubah menjadi kebencian. Amin kok. Amin apa? Oke, itu satu. Kasih itu, buah roh itu satu apa? Jangan cepat-cepat. Kasih, sama-sama. Kedua, jangan cepat-cepat. Sukacita. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat, sukacita dan senang beda kok sama. Sukacita dan senang beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Beda kok sama. Kok dia tulisan sa beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan. Tapi sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang maupun waktu. Tapi dengar, banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan sukacita. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Amin kok. Sukacita, bukan senang. Banyak orang ini pergi gereja cari senang. Banyak orang pergi persekutuan doa cari senang. Banyak orang menikah cari senang, bukan cari sukacita. Akhirnya ada masalah sedikit, mau baku bunuh. Kau bilang, tidak cocok Bapak. Nah itu hari lu cocok. Sukacita itu sikap terhadap keadaan. Amin kok.
Jemaat. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan sampai lu baru naik ini ban pikir ada naik oto. Orang kesehatan dong bilang kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi bersih itu bukan iman. Bagian. Amin kok. Jendela itu bagian dari rumah. Tapi jendela itu bukan rumah. Jadi kita tanya tinggal di mana? Di jendela. Begitu. Tidak bisa. Jelas kok. Tapi banyak orang di dunia ini cari senang. Bukan sukacita. Jelas kok. Tetapi buah roh ialah. Pertama tadi apa? Dua. Tiga. Damai sejahtera. Lu tidak usah tera-tera di situ. Ulang. Damai Baik. Jemaat. Hafal. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Nah dengar jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi kita tidak semuanya tidak semuanya manis. Jemaat, pernah sakit gigi? Enak. Itu orang yang menyanyi bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa. Woi, sakit gigi ini kita tidak bisa tidur Bapak. Kepala di bawah, kaki di atas. Putar-putar. Orang putar lagu di sebelah itu kita yang tersinggung. Jadi sakit fisik, sakit hati juga. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil air, dia taruh gula banyak, manis tinggi, baru dia kumur-kumur. Terus kita tanya, Bapak, kenapa sakit gigi mah ada kumur-kumur air gula? Dia bilang, biar kau ulat dong ame manis-manis ini kok. Untuk kesembuhan, kadang-kadang dia obat harus pahit. Amin. Jemaat, pernah dapat bakalai dari pendeta? Oh, saya ganti sah. Anak-anak, pernah karena kamu tidak tahu hafal perkalian ibu guru marah untuk mendatangkan kebaikan. Amin toh. Anak-anak, pernah dapat marah dari bapak mama untuk mendatangkan anak-anak. Pernah orang tua omong kamu tidak dengar kau banting pintu kamar? Itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kadang-kadang istri itu harus dapat marah dari suami untuk mendatangkan, karena tiap hari dia hanya TikTok. Di sini ada ibu-ibu TikTok. Ada di sini itu ibu-ibu yang sedikit-sedikit hai guys. Nah itu suami mau kasih tengah dia kok guys terus. Hai guys, sekarang waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia dapur pun kotor. Suami langsung bilang kas mati. Untuk apa? Untuk
mendatangkan. Kadang-kadang pendeta mesti marah. Stop! Berhenti jalan-jalan. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Ini jemaat dong ini. Dong pikir kalau pendeta yang baik itu ikut saya dong mau. Saya tanya jemaat, pendeta yang baik itu bagaimana? Dong bilang, ikut jemaat mau. Tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhan mau. Syukur-syukur kalau pas dan jemaat mau. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Saya bilang, Bapak, awas jemaat marah. Saya bilang, tidak apa-apa. Kenapa? Saya kasih tahu orang. Tuhan Yesus yang Tuhan saya ini juga, ada orang tidak suka dia. Bahkan sampai bunuh toh. Apalagi hanya model kita pendeta begini, semua mau suka kita. Jemaat. Saya kasih tahu jemaat ya. Pendeta Yandi ini di dunia, dia paling takut kalau jemaat marah. Saya biasa-biasa. Saya paling takut itu kalau saya punya istri yang marah saya. Pulang mau tidur di mana Bapak? Siapa yang urus? Untuk mendatangkan kebaikan itu. Stop! Betul kok tidak? Untuk mendatangkan istri mana yang suami mabok dia bilang, terus sayang, terus. Itu istri baik. Baik kok tidak? Suami mana yang dia punya istri pergi gereja juga pakai celana karet yang legging kok begini. Suami bilang, mentah. Itu baik itu. Itu baik kok tidak? Untuk mendatangkan, buka buang itu barang. Untuk mendatangkan, jemaat. Bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua ini, Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Amin kok tidak? Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Amin kok tidak? Amin. Saudara tahu saya jadi pendeta tahun 2004. Satu tulisan, saya bilang begini. Ini hari jadi pendeta. Ini hari kita masuk menjadi kelompok orang bersalah. Khotbah panjang salah, khotbah pendek salah, rapi salah, tidak rapi salah. Di rumah terus salah, keluar terus salah. Bergaul salah, tidak bergaul juga salah. Gondrong salah, botak salah, ada kumis salah, tidak. Kurus salah, gemuk salah. Jadi kalau hidup hanya untuk memuaskan orang, kita terus bersalah. Yang kita harus lakukan adalah bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Dia mau bilang itu, stop. Betul kok tidak? Bapak awas kok dia tersinggung. Biar kok dia tersinggung. Kan dia tersinggung tanda dia masih hidup. Karena orang mati tidak pernah tersinggung. Betul kok tidak? Itu penting. Ini jemaat, ini Bapak Camat. Ini jemaat dong ini. Kalau dong suka satu pendeta kok pas mau mutasi, dong pi menghadap klasis sinode. Bapak klasis, Bapak sinode, tolong jangan kasih pindah pendeta dulu. Jangan dulu kasih pindah. Kenapa? Kami masih membangun. Oh, dia kepala tukang. Dia kepala tukang, kalau pindah pembangunan tidak. Itu kalau nggak ada suka. Dong kalau tidak suka itu, dong pikir ambil. Gitu. Untuk mendatangkan jemaat. Kalau hari ini kita tanya, Tuhan Yesus, seperti apakah Tuhan Yesus mengasihi saya? Dia tidak jawab. Dia tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Itu kasih yang terlalu besar itu di situ. Jadi kalau kita marah itu dengar. Suami marah itu istri dengar. Tapi bukan mabok baru marah. Apalagi marah di pinggir jalan. Ada dia tempat marah toh. Panggil om bapak mama. Jangan sampai saya falungkul lu. Jelas kok? Itu buah dari apa? Roh. Nah, sumber apa? 1, 2, 3.
4. Kesabaran. Kesabaran. Dalam Alkitab, sabar itu bukan berarti menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab, sabar itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang sudah bertahun-tahun kok kita marah-marah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang kita pun mau habis masa suku kita berhenti kok lepas buang sudah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah lama sekali kok kita sampai malas, tapi firman Tuhan bilang sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada majelis itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada anggota persekutuan doa itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada suami itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri terlalu tapi firman Tuhan bilang, amin toh? Amin kok tidak? Amin. Sabar. Menyanyi itu juga butuh sabar. Walaupun engkau menjengkel, tapi saya sabar. Jemaat, kalau hari ini saudara berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kesabaran. Dia izinkan ada masalah supaya engkau memiliki kesabaran. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Ada nona-nona muda dong bilang, saya bilang, Bapak, saya ini pasti akan menikah dengan laki-laki yang baik. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kan saya tiap hari berdoa, minta Tuhan kasih saya laki-laki yang baik. Pasti Tuhan kasih yang baik, karena saya orang baik. Terus saya bilang, itu bisa begitu, tapi ada satu hal lain. Apa? Untuk orang baik ke ibu ini, kadang-kadang Tuhan titip orang gila satu, yang ibu mesti latih Betul kok tidak? Ada yang dia pun suami begini untuk melatih kesabaran. Amin kok tidak? Amin. Jemaat, dulu itu sama dengan itu hari. Iya, toh sama kok tidak? Dulu ada satu binatang di dunia yang dia pun nama ayam.
Sekarang juga ada toh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Betul kok tidak? Akhirnya itu ayam yang hanya ayam itu menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang membuat kita manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Betul atau tidak? Tapi membedakannya itu gampang. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dong. Ayam kampung itu kita pelihara lama-lama pun 6 bulan juga dia masih kecil. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau dijual dibanding ayam potong dia lebih mahal atau lebih murah? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Nah ini ayam ini sabar mengikuti proses. Beda dengan ayam potong. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat lang. Tapi ini ayam ini orang pigas motor di samping kandang besok itu ayam mati, ibu mati, itu ayam mati. Mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor dia kaki patah. Karena ini ayam tidak sabar berproses. Anak muda, kamu ini jam buru-buru menikah, tidak usah buru-buru. Tahan sedikit. Apa yang terlalu kau mau cepat-cepat? Proses dulu. Saya kasih tahu anak muda dong. Anak muda, kamu kira menikah itu enak? Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebah, tinggal dia pun jambur. Jemaah, kita mesti kasih tahu kita pun anak muda dong. Ini anak muda dong masih muda, madom bikin pacaran ini sama ke orang tua dong. Dong ke tanta-tanta. Ada yang pacaran sedang siap memang dong pu anak pun nama. Jadi saya pun nama Yandi, saya punya pasangan nama Antoneta. Maka kami sepakat anak nama Yanto. Ini masih pacaran ini. Itu tidak usah buru-buru, tidak usah sekolah. Tidak usah buru-buru. Proses dulu. Amin kok? Tidak mau berproses tapi ini saya mau tanya. Nama siapa? Omong saja, nama siapa? Siapa? Arka. Arka besar mau jadi apa? Tentara. Tentara. Nah, mau jadi tentara itu latihan fisik. Push up. Lari, bangun pagi lari dari sini pikolana pulang kembali latihan bikin fisik. Bukan tiap hari lu duduk di sini tiba-tiba mau proses. Ya kok tidak? Di sabar itu ada proses. Betul kok? Nama siapa? Arya. Kenapa kok satu Arka satu Arya? Besar mau jadi apa? Apa? Polwan. Latihan Adi. Siap. Wih, kita sekarang ini yang sipil, bahkan kami pendeta ini juga kayak tentara semua. Pak Pendeta bisa tanggal 4. Nanti datang siap. Bukan mau polwan kok siap-siap saja. Latihan Bapak. Mama. Proses. Jemaat. Saya tegur ini orang tua don di kampung. Gara-gara harus sepotong ringan sah. Gara-gara don di pasar ini don bawa telur ayam kampung 4. Jual 1 butir 2.500. Kalau 4? Kalau 4? Dapat uang 10.000 ini 7.000 dorang beli pulsa. Tinggal 3.000 ini dong beli super mie. Saya bilang, Mama,
Bapak, di Supermi itu hanya ada gambar telur. Bagaimana mama bawa telur asli jual untuk beli gambar telur? Mau jadi apa ini? Padahal gambar telur itu hanya setengah. Ini sama dengan kita bawa pisang di pasar, pulang beli keripik pisang. Orang tidak mau berproses tapi mau makan, bagaimana? Saya marah beberapa jemaat gara-gara syukuran. Bapak, besok kita Bapak bisa pimpin ibadah di rumah. Apa? Apa jadi? Mau ibadah syukur. Syukur apa? Syukur ini wisuda Bapak. Siapa wisuda? Saya. Hai. Wisuda apa? S2. Hai. Bapak kuliah kapan? Mau kuliah tidak pernah tiba-tiba wisuda. Ini negara Indonesia hancur ini dengan orang begini. Tidak pernah kuliah tapi tiba-tiba wisuda, gelar, tempel banyak-banyak. Proses dalam kesabaran. Amin kok? Amin kok tidak? Kalau tidak, saudara, kita akan berjumpa dengan masalah-masalah. Orang mau dapat uang cepat, tidak mau proses, pasti utang. Kalau tidak di sini tahu petugas. Petugas apa? Hafal betul. Kalau bukan petugas, tipu. Kalau tidak tipu, paling tinggi apa? Curi. Kalau tidak mau berproses, tapi amin kok. Saya kasih tahu orang di kampung dan bilang, bendahara atau siapapun yang ada uang, kalau ada orang datang mau pinjam uang, kok dia sebutkan ini kalimat, tidak usah kasih. Yang omong ke mana? Kalau dia datang dan bilang, Bapak, ini kalau bisa kasih pinjam kita sedikit, nanti baru ini. Nah itu kata nanti baru ini, tolong jelaskan Pak, tolong jelaskan. Karena dia kasih kabur aja, nanti baru ini, nanti. Ini itu dia maksud apa? Nanti baru ini. Kenapa bukan nanti baru itu? Tapi nanti baru ini. Nah itu cuma masalah. Jadi saudara-saudara, ajar kita anak dong kok proses. Bisa kok? Dalam proses itu jelas dengar. Contoh. Di altar ini ada katekisasi kok. Berapa lama? Berapa kali tidak ikut pertemuan tidak boleh CD? 3 kali. Terus ada orang tua datang menghadap pendeta. Mam pendeta, nanti Desember ada tabis CD kok. Kenapa? Siapa anak itu yang dokter itu, yang sekolah dokter itu, yang sekolah di Bandung itu. Itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Nanti Desember dia mau datang. Puji Tuhan dia datang lihat Bapak Mama. Itu sudah, itu yang kita mau datang kok. Kalau pendeta mau datang, habis memang dia. Tidak bisa begitu Pak. Orang lain Anda boleh ikut setengah mati. Dia terlalu apa kok datang habis? Dia terlalu apa? Orang lain Anda ini ikut setengah mati ini. Begitu omong begitu dia Bapak tersinggung. Kalau kami tidak bisa kami keluar. Yang penting ini, bila perlu katekisasi jangan 1 tahun, 3 tahun. Kok kita ajar dong bunuh orang ke apa? Ada ajar untuk baik. Ini datang kok. Bagaya. Baru nanti mulai omong jasa. Itu hari kalau bukan dia pun nenek dong yang kasih tanah. Dia pun nenek di mana? Jelas kok. Saudara bisa bayangkan. Di jemaat itu rupa-rupa kalau kita tanpa kesabaran. Ada orang di jemaat ini yang kalau dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada kok tidak? Sabar. Ada yang bertanya, dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada kok tidak? Sabar. Ada yang semua program di seluruh dunia ini dia usul kas habis. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang pusing kikir tidak ada.
Ada kok tidak? Sabar. Ada yang pas kegiatan itu dia tidak ada. Pas makan, tiba-tiba dia sampai. Ada kok tidak? Sabar. Sabar. Jadi apa yang tidak ada di jemaah? Ada yang tukar tersinggung. Tuh, manusia pun tersinggung dalam jemaat itu. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sabar. Amin kok tidak? Ada yang dengan sombong bilang begini, Pak Pendeta, saya kalau sekiri-kiri betul. Nanti baru kanan lagi. Kayak lagu saja. Ada yang bilang, Bapak, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi kalau saya sumara, Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Harus jelas dia malaikat atau Lucifer, supaya obatnya itu jelas. Tetap ada kok tidak? Sabar. Sabar. Jangankan orang lain, mama mantu saja kadang-kadang men. Tapi sabar. Wih, sabar ini wih. Di jemaat itu kadang-kadang aneh. Di sini ada hari pasar, kok tidak pasar mingguan begitu. Ke Senin. Kalau pasar Minggu hari apa? Oh, sini. Itu kesempatan dia beli baju merah, rok hijau, sendal. Baru dia mau pakai pimana? Satu-satunya tempat untuk dia bisa tunjuk baju, rok hijau, sendal itu di gereja. Nanti semua duduk dulu, baru tiba-tiba dia sampai. Duduk 5 menit, tiba-tiba ada kok tidak? Itu ibu ada di sini. Coba tunjuk kami dia. Sabar. Sabar. Ini ada gereja yang di pinggir jalan kok. Yang dia punya jendela menghadap ke jalan ada. Yang oto satu lewat dong begini. Oto satu lewat dong. Pendeta bilang, lihat ini. Oto lewat dong tetap. Hanya mata yang ada. Sabar. Terlalu banyak ini hal yang menyangkut sabar ini Bapak. Amin kok. Sabar, sabar. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Sabar kalau pakai bahasa Abu bilang apa? Sabar juga. Apa mama? Apa? Oh itu. Sabar. Sabar apa? 1, 2, 3. Kenapa omong cepat-cepat? Damai. 4, 5. Kamu ada orang ini yang terlalu baik, tidak pernah berkelahi dengan siapapun, rajin gereja, tidak pernah bikin kerusuhan di kecamatan dan desa, tapi itu orang terlalu itu yang pun nama tidak ada kemurahan. Ada kok tidak orang sekikir? Ada kok tidak? Wih, orang kalau sekikir itu aduh susah. Hampir-hampir sampai persembahan juga dia sekikir. Itu tangguk persembahan datang, kalau Tuhan pun saya sekikir apalagi manusia. Itu tangguk persembahan datang dia hanya bilang, saya hanya kasihan dia itu kalau kita ibadah 10 kali, dia pulang dia jangan begini. Ini pendeta kok khotbah hanya omong uang. Saya kasih tahu saudara, di dalam kita pun tradisi bergereja,
Persembahan itu dia pun kata dasar apa? Sembah, bukan sumbang. Atau ada yang di sini dia pun di tata ibadah tulis bilang persumbangan. Sembah. Datang sembah itu, kita datang dalam kemurahan. Saudara pernah alami kok tidak? Rencana isi uang ini ternyata yang masuk itu uang lebih besar. Wih, saya pernah alami, wih. With stress. Stress. Ini, saya melayani 5 tahun di Sabu ini. Di Sabu ini. Kalau musim timur itu, wih, terlalu berat. Ini, kapal mau maju, ku mundur, ku maju. Wih, kalau dulu lihat kok ada pendeta di atas datang bilang, Bapak, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, Bapak. Di laut itu ibadah. Yang menarik itu pas bagian persembahan. Di bagian persembahan itu, saudara, apalagi kalau dia lagu mulai dengan di tengah ombak dan arus, itu kami pun tangguh. Kami tidak pakai tangguh persembahan, tidak pakai. Oh, memang pertama di kapal kan tidak ada tangguh persembahan. Kok gereja apa yang di kapal? Kami pakai dos. Kenapa dos? Ibadah di tengah ombak itu. Yang petugas persembahan datang, kita isi tangan begini, mau dapat berapa saja, saya mau langsung masuk. Tidak lewat otot dia. Beda ibadah di darat, beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Ibadah di darat ini, yang bawa persembahan datang, kita isi tangan dalam saku begini, kayak agak lama. Selama lebar mata kayak putar 2-3 kali. Ini mata kayak ada firasat. Dia angkat begini, dia isi, yang petugas lewat baru dia kaget. Hi, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Ini nih yang biasa buat kok kita ibu-ibu mau pergi gereja singgah dikit. Singgah dikit. Singgah di kios untuk apa? Itu kas-kas besar atau kas kecil? Kita pun kemurahan ini berat. Saya satu kali acara di Sulawesi Utara, Kota Membago atau Gorontalo, saya lupa. Ada anak-anak kecil ini, perempuan, dia ikut jemput saya. Dari pas jemput makan siang saya tanya, Adek, tidak sekolah ini hari? Dia bilang, saya izin pendeta. Oh, izin untuk apa, Adek? Mau jemput pendeta. Aduh, Adek, terima kasih banyak, terima kasih. Terus saya tanya, Adek nanti besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Aduh, pendeta berdoa Adek jadi pendeta. Tapi Adek, pendeta mau kasih ingat, kalau Adek mau kaya, yang menjadi pendeta, jangan. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Kenapa? Kenapa? Karena saya bilang begini. Pendeta hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Persembahan jemaat itu kalau dalam rupa uang, itu uang merah yang gambar proklamator, itu jarang pergi gereja. Yang paling banyak masuk itu yang Patimura, pahlawan nasional, penuh perjuangan. Saya bilang, Adek tahu kenapa Patimura pegang dia tangan begini, pegang dia parang begini? Karena ada yang ramas-ramas itu uang sampai Patimura punya pedang hampir patah. Tapi saya bilang, Adek, yang pendeta mau omong itu adalah penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-hambanya sampai kapan. Ya kalau ada pendeta sekikir ini, aduh, ini manusia mau takut ini. Amin kok. Saya harus kasih tahu kita. Kenapa? Saya kasih tahu. Satu hari Tuhan Yesus ditanya dengan satu pertanyaan penting. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan itu gampang dia pun jawaban, tapi resikonya berat. Kalau Yesus bilang begini, boleh bayar pajak kepada kaisar.
maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Yesus bilang begini, kasih tunjuk kepada saya itu uang untuk pembayaran pajak. Dong kasih tunjuk. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Tuhan bilang kaisar. Tuhan bilang begini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada kaisar pun muka, kasih dia. Tapi Alkitab bilang begini, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan, bukan uangmu. Bukan uang. Saya umum persembahan bicara tentang diri, bukan uang. Supaya jangan ada orang yang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja, tapi saya pun persembahan pi. Di surga tidak ada kios jual supermi. Jelas kok. Tuhan minta kita pun diri. Kalau diri saja bisa kita berikan kepada Tuhan, apalagi dan terlalu bagaya. Amin kok. Kemurahan. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena Tuhan lebih dahulu bermurah hati atas kemurahan. Lebih dari kemurahan. Tuhan sangat bermurah hati toh. Amin toh. Nah, seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kebaikan. Dengar. Kebaikan itu respons. Sama-sama, 1, 2, 3. Kebaikan. Respon terhadap apa? Terhadap kasih karunia. Terhadap apa? Saya kasih contoh begini. Saya pakai contoh. Anggap saja, saya dengan ini adik yang baju hitam ini, anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon. Saya bilang begini, adek, sebentar malam jam 12 tolong ketemu saya di depan gereja Kameng Takali. Kira-kira dia mau kok tidak? Dia mau kok tidak? Di dia rumah dia ada piara ayam 1. Kami dua tidak kenal. Tapi dia rumah kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak. Kalau begitu saya ganti pertanyaan. Saya mau beli kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau kok tidak? Terus saya beli kasih dia oto baru 1 Pajero Sport. Harga sekitar 700 juta. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Sampai dia rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa kota kuju dia baik begini? Karena dia lebih dahulu menerima sesuatu yang kasih karunia itu cuma-cuma. Amin kok. Kalau begitu saya mau pakai pertanyaan begini. Sabar. Saya mau kasih pertanyaan begini. Adik bisa dapat 10 HP, tapi ganti uang 1000. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Tapi kan hanya 1000. Tetap bayar. Oke. Kalau begitu tidak usah bayar. Adik tolong pikas pindah itu motor saja. Dapat HP. Cuma-cuma? Tapi kan tidak bayar. Tetap ada jasa toh. Cuma-cuma itu. Ini dia pun nama. Cuma-cuma. Kasih saja. Anu toh? Kasih kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih cuma-cuma. Menanggapi kasih karunia yang cuma-cuma itu, kita berbuat baik. Amin kok tidak? Itu yang dia pun nama kebaikan. Kebaikan itu jangan pencitraan. Ada orang yang
Ini saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kalau lihat dekat tetap dan cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi di bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat dong pemuka terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kebaikan itu jangan pura-pura, Bapak. Amin kok. Ingat, tidak semua senyum tulus. Betul kok tidak? Kita datang, kita bilang shalom, dua bilang shalom. Kita selewat berseparuh. Hidup ini kalau tidak ada kebaikan dalam diri kita, hidup stres, tertekan, Bapak. Tidak mampu terima apapun dari orang lain. Nanti orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur, Pak. Orang lain beli motor. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Lama-lama kita beku. Kok kalau kebaikan tidak ada dalam kita hati ini, yang paling ada apa? Kepahitan. Kok baik tidak di sini? Yang baik saya di sini. Orang omong yang baik itu dia terlalu pikirin tidak baik saja. Ada begitu di alor kok tidak? Di altar ada kok tidak? Laki-laki kok perempuan? Dia ada di sini kok tidak? Kita hati ini kalau makanya Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di sana terpancar kehidupan. Kalau hati tidak ada dia baik, yang muncul tidak baik semua. Betul kok tidak? Yang muncul tidak baik. Nah kalau hati yang tidak baik ini, roh mana yang masuk di hati yang tidak baik? Amin kok tidak? Jaga hati dan baik saja. Ini hati ini isi dan barang baik. Isi dan barang baik. Supaya kita hidup baik. Ada yang tukang maki kok. Tiba-tiba dia kaget, maki. Ada pendeta di situ, dia bilang, ampun, ampun. Terus dia bilang, mama, ini hanya di mulut saja. Di hati, omong kok. Alkitab bilang, apa yang keluar dari mulutmu, itu gambaran dari. Jadi hati ini, jaga kok jangan pahit. Jaga. Hati ini seperti lemari. Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Supaya waktu kita buka. Bayangkan kalau orang maki kita, kita isi. Kita jengkel siapa, kita isi. Buka pi kita yang lari, Bapak. Bukan kita yang lari. Amin kok tidak? Jadi hati ini. Orang itu saudara. Saya bilang, ya, kelompok ibu-ibu dan bikin acara undang saya khotbah. Tentang realitas. Saya bilang begini. Indeks bahagia dari ibu-ibu, lihat dari dia cara tertawa. Dom bilang, bagaimana Bapak? Orang kalau hidup itu makin realistis, dia putar tawa itu agak lain. Itu dia hanya sedikit masalah dan petugas koperasi. Realistis, apalagi dia pakai daster baru dia gas. Tapi kalau dia pucara ketawa bilang begini, tertekan, Bapak, tertekan. Tertekan. Betul kok tidak? Pokoknya orang kalau makin bahagia itu makin realistis dan keadaan. Dia mau ketawa. Tapi kalau dia ketawa kok hidup tertekan. Yang penting ini. Orang kalau semakin realistis, kalau dia uang hanya bisa untuk beli kangkung, aman toh. Kita ini terlalu banyak berusaha menipu diri. Tidak bisa sama dia bikin juga bisa-bisa. Kalau tidak tahu lebih tidak tahu supaya aman. Anak-anak yang sekolah angkat tangan.
Oh, saya pikir kamu sulibu. Kalau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang, siapa namamu? Pakai bahasa Inggris bilang, apa? Tepuk tangan Tuhan, tepuk tangan. Dengar. Kenapa saya bilang begini? Ini anak dong pintar, tidak kayak kami dulu. Bukan ke kami, ke saya. Saya belajar bahasa Inggris pertama kali itu tahun 89. Pertama kali masuk SMP di SOE. Sampai hari ini saya tidak mengerti, betul-betul tidak mengerti. Baru masuk hari pertama ini guru tanya kami satu-satu, what is your name? Kami diam semua. Sampai saya pun teman ini dia berani, dia bilang, saya ibu, what is your name? Dia bilang, name saya 26. Ngeri Bapak, ngeri. Memang kalau tidak tahu lebih baik diam dia. Mau bahagia tapi saya senang dia pun polos. Kejujuran itu yang kau tidak tahu tidak usah. Betul kau ini negeri ini kacau kalau orang tidak tahu apa-apa mau bikin ke. Saya paling senang. Saya pikupan pertama saya tidak bisa pakai sumpit toh. Saya jepit begini orang sebelah yang kena. Jadi saya hanya bilang, tolong kasih saya forok supaya saya. Iya toh, kau tidak tahu itu betul lebih bahagia. Betul kau tidak? Ini ada kepala desa ini. Dia bikin kerja bakti. Dia panggil RT semua yang kerja bakti. Semua RT kerja rajin, tapi ada satu ini yang lompat sana, lompat sini. Bapak desa marah dia, bapak desa. Goblok kau. Habis kerja bakti dia cari bapak desa. Dia bilang, Bapak, tadi bapak omong saya goblok. Goblok itu dia arti apa? Bapak desa bilang, sini. Bapak desa taruh tangan di tembok kantor desa. Bapak desa bilang, coba pukul kuat. Dia pukul begini, bapak desa tarik tangan. Dia pukul kena. Bapak desa bilang, itu namanya goblok. Dia bilang, terima kasih Bapak, terima kasih. Pulang dia ajak anak semua kerja bakti. RT kerja bakti. Semua kerja bakti baru dia mau bikin ke bapak desa. Lihat anak muda satu kerja tidak betul. Goblok kau. Ternyata anak muda juga tidak mengerti arti kata goblok. Habis kerja dia bilang, Bapak, tadi Bapak bilang goblok itu arti apa? Bapak RT bilang, sini. Tapi cari rumah tembok tidak ada. Tadi kan contohnya di kantor desa rumah tembok. Mau bagaimana? Sudahlah. Dia taruh tangan di sini. Baru dia bilang, coba lu pukul kuat. Pukul dia tarik tangan kena di sini dia jatuh. Waktu bangun dia bilang, itu namanya goblok. Kebaikan ini mesti tulus. Tidak tahu ya bilang tidak tahu. Amin kok tidak? Kalau kita mau supaya orang puji, aduh. Berat. Amin kok. Jangan pura-pura. Itu penting kebaikan. Jelas. 1. Kamu sudah tidur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yang kita di sini setia semua. Kesetiaan, saya mulai dari penjelasan ini. Anggota di jemaat, penatua diaken diperhadapkan. Pendeta suka tanya bilang, apakah jawabmu? Jawab bilang, ulang. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? 1. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya, walaupun di hadapan, apalagi di hadapan Tuhan dan jemaat. Lu percaya?
Tuhan mencipta yang pengakuan iman itu, yang diajarkan di katekisasi. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan berjemaat. Bukan ya habis hilang. Itu tidak setia itu. Ada yang ya habis hilang Bapak. Sampai dia sumati baru orang bilang, itu juga kita punya. Saya suka bilang di mana-mana. Ada orang ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal, Paskah. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napasot 1. Kalau napas mulai 1 tuh tiba-tiba ingat Tuhan. Ada orang ini yang seumur hidup itu mungkin dia ikut ibadah di gereja mungkin 5-6 kali. Pertama waktu dia nikah. Itu nikah itu segabung memang dan baptis Sidi. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak Sidi. Keempat waktu anak nikah. Kelima itu memang kali waktu pemakaman dia. Setiap. Ketiga, saya menjawab ya untuk diatur. Banyak yang masuk tapi tidak mau diatur. Mau atur diri sendiri. Nah manusia begini banyak masing-masing mau atur diri. Ini bagaimana? Kesetiaan itu komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari. Kesetiaan itu komitmen menyangkut diri, melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Itu kesetiaan. Tiap hari. Bukan sot-sot kali. Amin kok. Tanpa kesetiaan kita bermasalah. Kenapa? Sapu khotbah 1 ini yang beredar luas. Saya bilang, nona-nona, anak muda, menikah dan pacaran itu 2 hal yang beda. Kalau tanpa kesetiaan kita gagal. Masih pacaran itu laki-laki bisa datang bawa bunga. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Saya kasih tahu. 14 Februari itu hari apa? Hari Rabu itu hari. 14 Februari itu hari Valentine. Di hari Valentine laki-laki bisa datang bawa bunga, sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis dia bisa bilang, I love you. Itu pacaran. Sunika 5-6 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ bilang, lu tumis kau makan, kata tadi saya sudah makan di kantor. Berubah Bapak. Ini mam tua kenapa? Masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Dia bilang, lu bikin sapu ayam, pacaran. Sudah nikah jalan sama-sama kok istri terantuk di batu. Lu pun mata taruh di mana? Berubah Bapak. Betul kok tidak? Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Siapa yang naik gitu? Itu perempuan belum jatuh, laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang dia minta tolong, non, yo, jatuh dulu. Sumenika kau naik motor, kau tiba-tiba tabrak anjing, kau jatuh. Laki-laki ambil motor lupa ambil dia pu istri. Istri protes bilang, Bapak kenapa Bapak ambil motor tidak ambil saya? Dia bilang, minta maaf saya, minta maaf. Mama sulunas mama. Mama sulunas yang gong moko mah ini motor. Masih 18 kali. Tanpa kesetiaan berubah Bapak, berubah. Amin kok tidak? Ini ada satu istri ini, dia omong dia pun suami bilang begini, Bapak sudah tidak setia. Bapak sudah berubah.
Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dia suami bilang, berubah bagaimana? Bapak, dulu ini Bapak sedikit-sedikit ajak mama makan. Nabas. Masih babi. Dulu sedikit-sedikit Bapak ajak mama beli pakaian. RB. Kadang-kadang live RB Bapak yang jawab bilang, fix sayang, fix. Ada yang L buat istri kok. Dulu sedikit-sedikit kalau Bapak datang, Bapak bilang tutup mata, tutup mata. Wah. Sekarang Bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah berubah. Dia pun suami bilang, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pun istri bilang, jadi selama ini Mama, Bapaknya umpan-umpan Mama. Jadi selama ini Bapak pikir Mama ini ikan. Hah? Pas mau tidur, Mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Dia pun suami datang mau buka begini, tidak bisa. Dia pun suami, Mama, yuk buka dulu. Tidak. Mama buka, kau tidur di luar. Mama, kenapa bikin Bapak begini? Kita dua masih suami istri. Kenapa bikin Bapak begini? Dia pun istri buka pintu baru yang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Di sini ada yang nelayan. Tanpa kesetiaan tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Kita menyanyi dulu sambil tepuk tangan. Setia, setia. Bapak-bapak don di altar ini setia semua. Setia kok tidak? Bapak don pu HP aman. Bapak don pu, ada bapak-bapak ini dia pu HP pola terlalu rumit. Orang pun itu kadang-kadang hanya begini, set ko ko dia pu. Ada yang dia pu HP pakai sidik jari, kontak. Hei, dia polisi rahasia. Rahasia negara apa yang harus pakai Ada bapak-bapak ini, istri telepon, ada orang telepon, bukan ambil di istri pu sebelah. Dia langkah sedikit baru dia bilang, halo. Hati-hati Bapak, hati-hati. Saya baca satu status ini, saya rasa ke mana kok. Dia bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu su hapus kok belum. Apa? Setia, sama-sama 1, 2, 3. Makin setia seorang suami dengan Tuhan, makin setia dia terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Amin kok? Amin toh? Ibu-ibu, ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami ini suka lihat ibu-ibu dong pakai pakaian bagus-bagus. Tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Dong tahu. Tapi dorang keluar rumah baru dorang pakai pakaian bagus-bagus. Padahal dong di pasar ketemu orang lain. Ketemu ojek, penjual ikan. Dong pakai bagus-bagus. Di rumah, daster. Itu juta robek di sini. Baru kita bilang, Mama coba ganti. Kok hanya di rumah?
Ibu-ibu, dengar, mulai besok di rumah pakai jas. Pas pi pasar baru daster. Itu langsung terus pi rumah sakit. Wih, memang tanpa kesetiaan tidak bisa, Bab, tidak bisa. Tidak bisa. Jamaat, saya punya cerita. Apa cerita ini? Orang tanya saya, Pendeta Yandi, biasa minum kopi? Ya. Satu hari berapa kali? Pagi 1, sore 1. Berarti di rumah. Terus saya bilang, kalau di luar rumah lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih? Kalau di rumah hanya 2. Ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Saya hargai istri. Hargai bagaimana? Kalau saya bilang, Mama, kopi 1 lagi. Tadi sudah, cukup, stop. Itu sama dengan takut istri. Bukan, saya hargai. Bapak, hargai bagaimana? Saya kasih tahu kamu. Kalau besok-besok saya sakit, itu ibu-ibu yang datang minta foto itu tidak urus saya. Saya pu istri bilang, stop, cukup, dia yang urus saya. Betul kok tidak? Besok-besok kalau saya mati, ibu-ibu yang minta foto dari saya itu paling-paling hanya kasih kita pu foto di Facebook. Tulis RIP dengan emoticon orang menangis itu yang. Baru dia tulis bilang, pernah bersama-sama di Mebung. Tapi yang lanjutkan kita pun kredit motor itu. Betul kok tidak? Jadi tolong setia dan dia kan yang minta foto dari tadi siang don tidak diurus saya, tidak Mama Maria, tidak. Betul kok tidak? Ini termasuk yang lulus P3K dong ini. Tolong kau bikin baik-baik. Setia sedikit. Setia pergi gereja. Dulu belum lulus P3K berdoa keliling semua gereja yang ada di altar. Supaya lulus. Belum jadi ASN keliling semua gereja. Sampai sudah ini bikin syukuran. Jadi pertama untuk Tuhan. 2 ketiga hari yang sudah tidak. Baru alasan untuk Bapak, Iban, saya sibuk. Omong sibuk itu macam kayak dia pun berarti. Sibuk. Ada yang begitu di sini. Seberapa? Lihat saya anak satu dia sudah tidur. Saya pakai saya khotbah sampai anak-anak tidur. Dan itu mama-mama harus rajin berkhotbah untuk kasih tidur anak. Bukan ikat dia berkhotbah. Nah itu siapa anak itu? Bapak itu sudah tidur itu. Hasil dari saya khotbah. Makanya lihat tidur toh. Karena lihat ini juga. Saya sudah tahu obat kasih tidur anak. Yaitu. Tapi khotbah beda dengan mangomel. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Tapi saya bilang, banyak suami ini, banyak kita pun suami itu, hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Ketika dia lemah, baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia sakit kok semua mati,
Wah, itu dia pun lembut itu tidak ada dua. Kalau sakit berat itu dia langsung bilang, Mama, Tuhan Yesus. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat kok, istri bilang, Bapak, berhenti minum sudah Bapak. Ingat umur Bapak. Kasihan kita pu anak dong kalau Bapak mabuk terus. Paling-paling mati. Hei, Bapak su mati su baik. Kasihan Mama dengan anak-anak toh. Besok kalau petugas koperasi datang. Jadi, tolong. Ada kok tidak suami yang lemah baru. Ini suami dong, ini sakit kepala sama dong pun berteriak. Tidak ada dua. Aduh! Aduh, Mama, aduh! Jemaat. Kelemah lembutan itu bukan omong pelan-pelan. Maaf. Sapu kaki lu ada injak. Bukan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan jalan permisi-permisi. Tangan lebih duluan kaki kok. Itu bukan lemah lembut. Kelemah lembutan itu titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya dia tidak marah sembarang. Apalagi menyimpan kemarahan. Ini dia pulang dari persekutuan doa, gelas ada di sini. Di rumah tidak ada orang kok, gelas semua pindah di sini. Sudah. Berarti selesai gelas toh. Besok dia pulang, rumah kotor. Saudara orang di rumah kok tidak bisa bersih sedikit. Ini macam kayak kemarin gelas yang ada pindah. Gelas selesai ibu. Kenapa bawa lagi ini persoalan gelas? Pindah di rumah kotor. Bukan marah sembarang. Kita ini kalau riwayat orang pun tidak baik itu kita marah tiap hari. Ada kok tidak? Kita yang suka ungkit-ungkit yang dari dulu. Berhenti sudah. Kelemah lembutan. Marah boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Marah dia pu sifat, bukan marah dia pu orang. Kalau ada orang pemalas kita bilang, untuk menegur kesalahanmu aku tidak harus menjadi musuh. Saya tidak suka orang malas Mama tolong rajin sedikit. Jadi koster itu koster rajin. Kan dia pun cara begitu toh. Jangan sampai kok orang pemalas datang dan bilang, "Shalom Bapak, lupi mana kok saya tidak suka lihat orang itu marah dia pu badan. Betul kok tidak? Apalagi kalau dia bilang, ya malas itu. Shalom Bapak, lu orang mana? Saya Timor Bapak. Anjir kamu Timor itu. Ini marah apa ya? Proporsional. Ayub itu. Di sini ada nama Ayub. Ada kok tidak? Tapi bukan dia. Ini Ayub itu luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia istri bilang, Papa, masih engkau percaya kepada Tuhanmu, kutukilah dia dan matilah. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Masa engkau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik engkau tidak mau terima. Ayat ke-10 tutup dengan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu, dia tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia tidak suka kalau mau terima yang baik dari Tuhan. Yang tidak baik lu tidak mau terima, ini bagaimana itu? Mulut. Kelemah lembutan. Amin toh? So berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penguasaan kuasai diri. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang kuasai diri, dia tahu dia pun tujuan. Contoh, saya mau pergi ke gereja pola apa? Tribuan. Keluar sampai di jalan raya di mana?
Di mana? Oh, di situ. Di situ. Sampai di jalan raya, saya diberi pilihan belok kiri, kanan. Kalau mau pipola kita belok. Sampai di jembatan hitam ada belok kiri lurus, saya belok kanan lurus. Sampai di pasar Tabakar ada lagi belok lurus, pilih. Sampai di lapangan Kalabahi ada lurus terus, pilih, ada bom, ada belok ke atas, pilih. Karena kita tahu tujuan. Orang yang tahu tujuan dia berjalan, orang paling kan dia tahu dia pun tujuan. Betul kok tidak? Orang yang tidak tahu tujuan itu hidup ikut ada angin barat dia ke kok dia tiup dari barat dan kita mau lawan begini. Angin barat dia ke angin timur dia ke. Nah, itu yang dia pun nama ikut angin. Saya kasih contoh kuasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu berdoa, kalau tidak kuasai diri jangan berdoa. Nanti paksa Tuhan ikut yang kita mau. Kuasai diri. Saya kasih contoh sekarang. Saya dan Pak Ero ini kami dua mau perang lawan musuh. Kami dua berkawan mau lawan musuh. Kami dua pegang senjata, merayap dari satu kursi ke kursi lain. Musuh juga merayap dari sana datang. Terus tiba-tiba saya injak Pak Ero pun sepatu baru. Kira-kira Pak Ero marah saya kok tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Karena ada sesuatu yang lebih penting di sana. Tidak ada waktu untuk kami dua bermarah. Kami dua berani bermarah, mati, langsung mati. Tidak ada waktu. Tapi coba tidak ada musuh, tidak ada musuh. Tiba-tiba saya muat pakai di Pak Ero pun sepatu baru. Minimal lu senada mata. Orang yang kuasai diri tidak ada waktu bertengkar, tidak ada waktu tersinggung, tidak ada waktu iri hati, tidak ada waktu untuk lain, karena ada tujuan. Amin toh. Tujuan itu penting. Contoh, kalau kita pergi gereja, tujuan ikut ibadah, atau kita pergi acara syukur, tujuan ikut ibadah. Siap pakaian, tepat waktu, taruh Alkitab di dalam tas, karena tujuan kita. Tapi kalau kita pergi acara, tujuan bungkus makanan. Coba, kita siap apa? Siap apa? Kantong. Taruh di. Terus waktu dipersilakan kita penggerakkan kan menuju ke. Tujuan memberi pengaruh pada tindakan. Amin kok tidak? Orang kalau tidak mau ibadah, biar ada ibadah di dia rumah. Istri bilang, Bapak, mari. Dia bilang, masih ibadah. Betul kok tidak? Gereja di Mebung jam berapa Ibu Pendeta? Oh, taruh yang jam 8 saja. Jam 8. Susia, dom belum pi. Anak dom bilang begini, Bapak, Mama, susia tapi sudah jam 8. Dorang bilang, belum ada orang. Hai Papa dan Mama, orang kau boneka, kau patung, kau apa? Kita sudah ini, kau tidak. Lalu kau tidak. Kuasai diri. Kasih tahu kita pun anak muda dong. Anak muda! Kalau orang tua beli kasih kamu motor itu, tolong kuasai diri. Motor dia pun ban 2, tolong pakai 2-2. Jangan terlalu senang sampai rumah sakit. Kalau terlalu senang, tolong kuasai diri. Bikin pesta di rumah, kuasai diri. Kalau terlalu susah, tolong kuasai diri. Jangan sampai dia piko. Perahu ada jalan, dia lompat turun. Tidak bisa, saya mati saja kalau mati. Semua orang juga ada susah. Dan kuasai diri itu penting. Amin kok? Nah, saya lihat saudara-saudara sudah menghafal. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 1 sampai 9 itu adalah unsur dari 1. Jadi sama kayak mangga, kulit, isi dan biji menjadi 1, makanya dia pun nama mangga. Atau ada mangga kadi alor yang papa itu mangga dia terlalu mantap, dia pun biji di sini, isi di sini, kulit di sini. Itu mangga gila. Maksudnya, dengar. Yang 9 poin itu unsur dari 1 yang disebut buah roh. Jadi jangan ada yang bilang, pendeta, yang Bapak tadi omong 9 itu, 5 saya sudah. Tinggal 4. Itu yang tadi, isi di sini, biji di sini, kulit di sini. Itu semua itu jadi 1. Baru disebut buah. Dari buahnya orang kenal pokoknya. Orang kenal, ini macam kayak pinjaman kok pokok. Orang kenal dari buah. Saudara, pernah dengar kok tidak orang bilang, kamu pipi gereja saja tapi sama saja. Pernah kok tidak? Karena tidak menghasilkan buah. Dari buahnya orang kenal pohonnya. Betul kok tidak? Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dia jadi 1. Amin toh? Nah, itu dulu baru betul kita berakar dalam Tuhan. Amin toh? Amin toh? Kadang-kadang mau berbuah ini banyak hal. Orang tua di kampung ajar kita begini. Kalau pohon nangka dia belum berbuah, ame parang kok. Cincang dia pun tahun depan dia berbuah. Persoalannya jemaat mana yang mau dapat cincang? Kita baru mau ngomong, don't so emosi kita, Bapak. Ini juga penting ini. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Hai tolong kok, atur baik-baik kok. Berbuat toh. Amin toh. Itu sudah ya. Saudara sudah Oke, semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati sudah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.